susun langsung. Makanya Dam, olahraga Dam di rumah. Udah habis dah nafasnya udah. Waduh, kalau Lu nafas habis gedein kumis biasanya. aja Dam tiap pagi, gini terus. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita sehat ya. Betul. Jadi buat ibu-ibu jangan lupa juga jaga kesehatan biar kita seperti Kak Seto nih. Gitu. Luar biasa Oh, iya. ya Kak Seto, ini energinya dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak akan berubah gitu. Benar. Apalagi ketika melihat viti-vitinya, wah, ono bel. Ada tamu. Halo. Assalamualaikum. Dok, apa kabar? Kita kedatangan tamu lagi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, silakan. Loh, ini tiba-tiba ada di sini. Heeh. Ini siapa yang Kembar ya? Aku yang undang. Aku diundang, bukan diundang Kak Seto, diundang Mas Adam. Tuh kan? Tuh kan, kamu jangan gitu. Kalau mau ngundang tamu-tamu itu harus konfirmasi dulu sama madam. Sabar, Ci, sabar. Sabar, Aku jelasin sabar. dulu. Aku mengundang Dokter Luna ini, kan sekarang ini lagi marak-maraknya gagal Dokter ginjal. Lula. Khususnya pada anak. Ah. Nah, maksudku ini, Ah. aku mau ngundang buat ngobrol-ngobrol. Sejauh mana sih penyakit gagal ginjal pada anak ini? Gitu loh. Tapi sebelumnya, kita kasih kesempatan pariwara yang lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman, bikin nyaman. Sebagai orang tua, semua pasti Banget. ikut sedih, prihatin ketika ada sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan anak-anak ya, Bun. Iya, dan Iya kan? ini sekarang ini kan memang lagi heboh banget ya berita ini di TV ya. Ini dengan isu yang beredar, apa tanggapan Mbak Dokter Lula? Cerita sedikit aja nih ya, Iya. biar tahu masyarakat juga biar tahu semua. Dokternya aja awal-awal nerima gitu ya, sampai nangis-nangis nih. Dokter-dokter yang megang. Kenapa? Karena ngerasa kok nggak bisa bantu gitu. Kan anak datang dalam keadaan ada yang kesadarannya udah menurun, ada yang terus tiba-tiba yang sesak, ada juga yang udah nggak pipis. Nah yang nggak pipis itu udah dikasih segala macem kok nggak Masih ada tetep perbaikan nggak bisa pipis. gitu. Dan kita nggak ngerti juga nih apa nih awalnya. Nah itu tuh udah sampai bikin dokternya aja nangis, tahu Mbak Inul, udah nggak tahu mau gimana gitu. Nah kemudian akhirnya diperiksalah obat yang diminum Iya. sama pasien-pasien tersebut baru kebagian Ketemu. yang namanya ethylene glycol tadi. Kan awal-awal ada kejadian di Gambia itu kan Badan POM udah ngomong kan, oh nggak masuk kok obat-obat yang di Gambia, yang dari Gambia itu kita nggak masuk ke sini, itu kan buatannya India. Jadi kita nggak mikir ke sana. Awalnya masih mikir macem-macem lah semuanya, tapi akhirnya nih ini pun masih belum definite pasti karena itu bukan, tapi sebagian besar itu ternyata mengandung ethylene glycol tadi. Jadi Oke. dia yang tertuduh nih sekarang. Oke. Kita aja yang bukan anak kita ya, gitu ya. Kita udah sampai, saya tuh pertama kali dengar sampai lemes rasanya. Iya. Kebayang yang orang tua. Jadi akhirnya tindakan pemerintah yang pertama, langkah pertama tuh langsung semua jangan minum sirup dulu. Kan pernah sempat kepikirannya, oh paracetamol disebut-sebut ya, Iya. gitu ya. Sebetulnya paracetamol nggak bikin apa-apa, paracetamolnya aman. Aman. Yang jadi masalah adalah zat pelarut. Kalau mau bikin sirup itu kan mesti dilarutkan Iya, kan? Nah, iya. zat pelarutnya itu. Karena itu ditanya, sebetulnya sirup apa aja? Semua sirup yang pakai pelarut. Makanya langkah pertama adalah berhenti minum sirup dulu ya kita ya, gitu. Sampai nanti tahu. Sampai ketahuan mana yang aman, mana yang enggak gitu. Tapi dok, obat sirup ini kan beredarnya tidak sekarang aja. Sebelum-sebelumnya kan Betul. juga beredar. Betul banget. Kan Apa? dari zaman dulu kita minum Minum itu sirup gitu loh ya. ya Nah. sebetulnya. Jadi gini ternyata. Makanya kalau dilihat edarannya Badan POM itu bukan disebut ethylene glycol. Dia sebutnya ada glycerin glycerol gitu, ada sorbitol. Pokoknya semua zat-zat yang kemudian bisa kepecah karena reaksi kimia, keluar ethylene glycolnya. Ethylene glycolnya sebetulnya bisa aja ada di larutan sirup selama dia nggak banyak-banyak. Ada ukurannya 0,5 mg per kilogram berat badan. Ya kalau kita gede-gede gini ya beratnya kan banyak ya. Kalau cuma bayi, balita beratnya cuma 4 kilo apa 5 kilo. Kan jadi sedikit sekali Iya. jadinya. Iya. Kemungkinan ini masih baru, ini kan masih diperiksa lebih jauh. Kemungkinan barangkali ada yang terpapar. Jadi maksudnya nih nggak sengaja gitu loh kemasukan. Karena yang biasa dipakai ya kayak polyethylene glycol itu ya bentuknya hampir sama kayak ethylene glycol.
Yang ngeselin adalah ethylene glycol rasanya juga manis, gampang larut di air. Jadi kalau kemudian dia dicampurkan ke sirup itu, ya gampang-gampang aja. Pertanyaan lebih jauh, kok bisa sih kita dimasukin ke sana gitu? Ini ada orang salah kah gitu? Apa barangkali ada reaksi kimia yang kita salah atau karena nyimpennya salah? Sampai sekarang kita masih belum tahu, belum bisa bilang penyebabnya apa. Belakangan juga ada yang ngomong, oh saya nggak minum sirup loh tapi anak saya kena misalkan gitu ya. Itu juga pertanyaan lebih jauh. Kita masih dalam penelitian semuanya. Yang penting sekarang nih, berhenti dulu minum sirup. Waktu butuh sirup sebagai obat gitu ya. Lihat yang 134 daftar obat yang udah oke kata Badan POM. Gitu. Oke, jadi ini untuk mesti sementara harus waktu teliti nih ya untuk tindakan kitanya ya. pencegahan buat Iya. orang tua ketika anak-anaknya ada kondisi kesehatan kemudian dikasih obat. Jangan dulu deh pakai obat-obat sirup yang biasa ini. Betul. Tunggu dulu sampai ada kejelasannya. Kalau misalnya saya butuh banget, lihat aja ada daftarnya udah di sana 134 sirup gitu yang udah oke bisa dipakai. Ambil itu dulu, jangan ambil yang lain. Apalagi kalau belinya di toko obat karena obat bebas ya, lebih hati-hati. Jadi paham ya ibu-ibu ya. Untuk saat ini mungkin belum dulu, ditahan dulu kalau mau ngasih anak obat sirup. Kecuali yang sudah Sudah dibilang aman. Aman. Kalau sudah terlanjur minum obat sirup itu gimana penjagaannya? Gini, kalau saya udah ngasih sirup kemarin gitu kan ya, kita nggak tahu. Yang pertama harus dikerjakan adalah lihatin anaknya nih. Kita ikuti, kita observasi anak kita. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Jadi kalau yang memang betul-betul dia ada ethylene glycolnya atau teman-temannya yang lain yang berbahaya ini, yang 0 sampai 12 jam itu biasanya timbul gejala kehilangan kesadaran. Jadi kayak anak mabuk. Kalau jalan tuh sempoyongan, nggak jelas. 12 sampai 24 jam udah ada sesak nafas, ada gangguan jantung, gangguan paru. Nah akhirnya nanti kalau udah lewat 24 jam pipisnya udah berkurang. Jadi kalau tiba-tiba anak kita pipisnya berkurang, yuk kita periksa. Kalau ternyata bukan GGA ya, bukan gagal ginjal akut ya nggak apa-apa. Tapi mendingan kita hati-hati daripada kita kurang. Betul. Jadi harus Terima observasi. kasih nih ilmunya ya. Ilmu kita bersama ya buat ibu-ibu semuanya khususnya yang hadir pada hari ini. Mungkin bisa share ke teman-temannya yang lain nantinya. Jadi biar lebih paham dengan yang terjadi saat ini. Betul. Ini mungkin ada ibu-ibu yang juga ingin bertanya. Boleh banget loh ibu-ibu ya yang ada di studio. Siapa tahu ada yang mau nanya langsung. Mumpung ada Dokter Lula di sini ya. Ada yang mau nanya katanya. Silakan Ibu. Ya, Ibu siapa nih? Ibu Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang eyang yang mempunyai 5 cucu, 4 masih balita, 1 9 tahun. Dengan obat-obat itu mereka sudah minum obat-obat itu, Bu. Terus bagaimana gejala yang kita ketahui kalau anak itu menderita penyakit gagal ginjal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ibu. Yang sekarang kita bicarakan ini langsung saya jawab ya Bu. Kalau mikirnya adalah yang gagal ginjal akut yang sekarang kejadian, ini cepet banget. Jadi anaknya dari mulai tadinya lompat-lompatan gak mau diem gitu, langsung terus Drop kemudian gitu ngedrop, udah gitu kayak ngigo nggak jelas gitu. Selanjutnya tiba-tiba ntar sesak, kelihatan kok anaknya sakit. Yang terakhir nanti 1 hari kemudian udah langsung nggak bisa pipis. Nah tapi jangan sampai nggak bisa pipis sih, waktu anaknya udah nggak asik pun langsung dibawa. Tapi itu kalau bicara yang gagal ginjal akut yang sekarang. Tapi kalau bicara gagal ginjal aja nih, ada juga yang kronis Bu, ada juga yang karena infeksi, banyak ceritanya. Biasanya kalau kita ngomongin gagal ginjal, artinya ginjalnya nggak berfungsi gitu, nggak bisa berfungsi. Fungsinya ginjal apa sih? Satu yang paling penting, dia itu harus dia membersihkan darah kita. Makanya kalau ginjalnya rusak ada yang namanya cuci darah. Dia kerjaannya nyaring darah kita 120 liter, 100, tiap hari nyaring aja. Disuruh berhenti juga nggak bakal berhenti, nyaring aja dia. Yang bagus dimasukin ke dalam tubuh, racun-racun dikeluarkan. Jadi begitu ginjalnya nggak bisa nyaring, racun kita nempel semua di badan. Nah, langsung tuh keluar segala macam. Termasuk juga dia yang akan mengatur cairan. Jadi kalau ibu-ibu nih minumnya banyak, kencingnya banyak kan Bu? Iya, supaya nggak numpuk dalam tubuh kita. Jadi kalau biasanya dia jadi bengkak nanti karena pengaturannya nggak bener nih. Bisa bengkak, bisa sesek. Kenapa sesek? Paru-parunya juga bengkak karena ada air di sana. Intinya sekarang gagal ginjal ini ada yang cepet, yang akut, ada yang kronis, yang pelan-pelan. Nggak cuman buat anak-anak, buat orang dewasa juga bisa. Oke,
Terima kasih Dokter Lula untuk penjelasannya. Ibu semoga terjawab ya pertanyaannya tadi ya. Memang kita harus peduli sekali dengan kesehatan ya untuk kita semua, bukan hanya anak-anak aja. Dan ketika ngomongin masalah kesehatan bukan cuma fisik tapi juga jiwa dan pikiran. Nah, Bagiannya Kak nih Seto. juaranya. Tadi Kak Seto sempat cerita bahwa ketika pandemi Covid awal-awal terjadi itu sekeluarga kena ya dokter ya? Iya. Kak Seto Dan nggak beliaunya Nggak tidak kena. kena. Kebal kayaknya. Tapi katanya beliau punya ini, Apa tuh? punya satu nama yang itu harus bisa menjadi inspirasi kita juga. Apa? Katanya gembira. Gembira itu Gembira apa itu sih Kak? gembira itu artinya apa Iya, itu? gembira adalah singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Ya, Nah, G adalah gerak. gerak. Jadi jangan mager. Wah, nggak boleh mager. Oh, ada yang mager nggak di sini? Ayo, gerak-gerak dulu semuanya. Nah, Kan oke. dengan gerak darah mengalir lancar. Jangan kan? cuma Jadi mulutnya lebih aja yang sehat. bergerak ya. Atau jarinya aja. yang bergerak. Jadi gerak, ya gerak itu ya nyapu, yang ngepel, yang nyuci itu gerak ya. Tapi juga olahraga. Ya. Kalau saya hampir setiap Hari. pagi itu ya geraknya itu kalau ya keadaan misalnya nggak hujan dan sebenarnya lari rata-rata 4-5 kilometer. Wow, Ya, 4 sampai 5 kilo. Tadi saya setiap cerita hari. sama Indra, kita sama-sama di Qatar pagi-pagi, Kak Seto udah hilang, Bu. Saya pikir diculik sama orang Arab, ternyata bukan, Bu. Udah lari dia. Udah lari-lari ya. Kalau yang E-nya apa nih Kak Seto? E-nya. Nah, E-nya adalah emosi cerdas. Emosi Jadi cerdas. emosi boleh, dijaga. boleh. Marah boleh. Tapi marah jangan menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Jangan mengutip segala koleksi kebun binatang. Oh. Oh ya benar. Jadi kalau emosi itu kalau ditahan ini mulutnya. ungkapkan saja. Iya. Misalnya kalau saya marah kepada anak-anak, sayang, ayah marah. Dengan Ya sedikit gimana, senyum. Ya, Kak Seto. Mungkin pertama agak Kok kurang puas ya? Ya ini marah. Gimana coba? Jadi karena komunikasi selalu dijalin, kami selalu punya lembaga komunikasi, yaitu apa? Setiap akhir minggu itu ada ngobras, ngobrol bareng Ngobrol asik, bareng. bisa sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah. Oh, rumah. Seru banget. Nah, kalau setelah diskusi keluarga, ada sidang kabinet terbatas. Apa Jadi itu? ayah dan bunda juga harus ngobrol juga. Wah. Keren. Jadi apa persepsinya sama. Nah, jadi kalau nanti ada apa-apa ungkapkan, tapi ungkapkannya itu boleh bilang marah, ayah kecewa, ayah sedih karena apa misalnya kecewa kan sudah sepakat apa sholat subuh atau belajar bersama dan sebagainya. Jadi harus diungkapkan. Tapi kalau kita betul-betul mau meledak marah, ya lepaskan saja, Iya. tapi dalam bentuk lagu. Jadi kalau misalnya lagu Tapanuli, Bute. Nah, lepas itu kan Jadi plong kalau rasanya. sebelahnya rumahnya Kak Seto, pas dia lagi nyanyi kita tahu marah. Ini pasti marah. Kalau di kamar mandi, saya sudah nyanyi lagu Trilili. Happy itu ya, berarti happy Wah, ya? ayah marah. Tapi marah bukan hanya kepada keluarga, misalnya ada kekerasan terhadap anak, Oh, ada baik. apa segala macam Kak pelecehan Seto seksual. beda kalau begitu. Inul yang marah. Gimana, Kalau gimana? yang Inul marah itu lagunya I wanna. Iya, kirain kalau Mbak Inul marah, ngebor. Bisa ya. Kak Seto, ini baru Keren, dua, keren, baru keren. G sama E. Nanti yang embiranya kita susul nanti ya Kak Siap. Seto. Karena sekarang ini nih, kita mendatangkan seseorang yang pasti akan membuat hatinya Kak Seto gembira. Karena idolanya Kak Seto. Oh gitu. Langsung didatangkan, langsung kita lihat. Ini dia, idola Kak Seto. John Lennon. Oh ya ampun. Kenalin. Lagi. Are you John Lennon? John Lennon. Oh, John Lennon ibu-ibu. John Lennon, oh, Makanya John beda. Oke, Kak Seto katanya ngefans banget sama John Lennon ya? Iya, The Beatles waktu itu ya salah satunya John wayang kulit. Lennon ya. John Lennon ini. Makanya rambutnya juga nutupin
Tutupin Oh, jidat. Batuk ini. Batuk Oh, jadi ini rambut Kak Seto yang legendaris ini ternyata terinspirasi dari The Beatles. Iya, Tapi salah boleh satunya nggak waktu sih itu. sekali-sekali kita pengen lihat deh kalau rambutnya Kak Seto diganti gayanya, mau nggak sih? Bung Mau ya? Mau. Silakan John. Silakan Kak Seto. Siap. Mau dibawa kemana John? Gimana? Oh, Oh, ke ikut. sana ya. Iya. Oke, ini ada apa sih John? Serius nih? Mau di Aduh. makeover. Mau di makeover. Oh, di sini? Makeover, Oke. oke. Oh, siap. Oke. Nggak tahu dok, aku juga nggak ngerti dok apa jadinya ini ya. Iya. Ini baru pertama kali kita akan Ngapain kamu melihat masuk juga, Dam? Kak Seto berubah gaya rambutnya loh. Nggak ada kaca, nggak ada. Yang ini siapa? Oke, katanya kumisku mau di makeover. Nggak usah. Susah repot kalau makeover Mana? kumisnya. Gak Mas ada, Adam. kumis mah udah satu-satunya Kaca. itu jimat. Yaudah, kita akan lihat nanti ya seperti apa hasil makeover dari rambut Kak Seto. Ini pertama kali akan kita lihat. Oke, duduk dulu ya. Ini ada gaya rambut Kak Seto yang akan dirubah ya. Tapi dok, mungkin secara keseluruhan aja ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada bunda-bunda yang Iya. lagi nonton nih? Aku pengen banget mesenin gini ya buat bunda-bunda. Pertama kan dalam keadaan kayak gini kita semua panik, betul memang. Ikutin Kak Seto, nggak boleh panik ya. Iya. Katanya emosinya mesti cerdas. Kalau nggak perlu minum obat, jangan minum obat. Karena buat apa gitu kan ya. Terus yang kedua, yang lebih penting lagi, kalau kita ngasih obat sama anak kita mesti tahu menyimpannya dengan benar. Karena menyimpan dengan cara yang salah bisa bikin obatnya teroksidasi. Yang tadinya aman bisa jadi nggak aman. Jadi nyimpennya dibaca ya Bu Ibu ya. Dibaca tuh di dalam kemasannya, nyimpennya dengan cara apa. Jangan semua dimasukin ke dalam kulkas, betul kan ya? Udah biasa kan? Nggak bisa gitu. Dan yang terakhir, kalau memang mau dipakai harus dicoba dulu sama ibunya. Oh, Kalau udah berubah warna, berubah rasa, berubah bau, nggak usah dipakai lagi berarti ya. Buang aja daripada jadi nggak aman buat kita semua. Gitu aja ya. Iya. Terima